suatu hari hiduplah seorang ibu rumah tangga yang berusia 39 tahun yang bernama Ibu Reni. Dia memiliki 2 orang anak dan tinggal bersamanya. Ibu Reni makan dengan teratur, namun ia sangat menyukai gorengan dan makanan pedas. Namun dia tidak suka mengkonsumsi buah-buahan. Ibu Reni pun jarang berolahraga dalam seminggu. Pada suatu malam, Ibu Reni merasa pusing, mual, lemas, dan leher terasa kencang. Lalu pada saat pagi hari, Ibu Reni ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, Ibu Reni langsung mendaftarkan untuk berobat. Setelah berobat, masuk ke ruang dokter, diperiksa tekanan darahnya tinggi, lalu ditanya kebiasaan makan pasien. Dan pasien suka mengkonsumsi gorengan dan makanan pedas. Setelah data didapat dari dokter pun menyuruh untuk konseling gizi supaya tahu pola makannya gimana. Perkenalkan, saya Rosayana, saya ahli gizi di rumah sakit ini, Bu. Setelah diperiksa oleh dokter, ternyata saya mendapatkan rujukan untuk konseling gizi. Jadi ini hasil rujukannya dari hasil tekanan darah Ibu 180/100 ya, Bu, dan trigliseridnya 410. Dan untuk berat badan Ibu yaitu 65 kg dan tinggi badannya 152 cm ya, Bu. Jadi setelah saya lihat hasil pemeriksaan tekanan darah Ibu itu tinggi. Kemudian trigliseridnya juga sangat tinggi ya, Bu, di mana batasnya itu hanya 160 sedangkan Ibu 410. Kenapa ya saya bisa seperti itu ya, Bu? Sebelumnya Ibu di rumah pola makannya seperti apa ya, Bu? Saya suka makan gorengan, saya suka makan pedes-pedesan, tapi tidak suka makan buah-buahan. Jadi berdasarkan hasil yang saya dapat, saya simpulkan ya, Bu, bahwa status gizi Ibu itu kelebihan tingkat berat dan tekanan darahnya hipertensi ya, Bu. Dan untuk trigliseridanya juga cukup tinggi. Juga Ibu sering merasakan mual, pusing, lemas, badannya kencang, dan Ibu juga sering mengkonsumsi gorengan ya, Bu. Juga masih kurang dalam olahraganya ya kan, Bu. Terus yang terakhir Ibu juga mempunyai riwayat penyakit hipertensi juga ya, Bu. Baik, langsung saja saya jelaskan ya, Bu. Yang pertama itu untuk penyakit hipertensi. Penyakit hipertensi itu disebabkan karena kelebihannya asupan natrium, di mana natrium itu terdapat pada garam, penyedap rasa, dan juga terdapat pada makanan olahan maupun makanan instan. Terus yang kedua yaitu trigliserida yang tinggi. Nah, trigliserida yang tinggi ini disebabkan karena tingginya lemak di pembuluh darah, di mana ini penyebab konsumsi makanan yang tinggi berlemak seperti gorengan, sehingga hipertensi dan trigliseridanya yang tinggi dipengaruhi oleh pola konsumsi dan makanan yang Ibu makan di rumah. Dan faktor lainnya itu seperti Ibu jarang mengkonsumsi buah-buahan. Nah, terus buah-buahan ini mengandung tinggi serat. Serat ini berfungsi untuk mengeluarkan lemak di dalam tubuh. Selain itu juga Ibu masih kurang beraktivitas fisik seperti berolahraga. Padahal berolahraga itu sangat baik untuk kebugaran dan kesehatan dan membakar lemak di dalam tubuh. Jadi makanan apa yang bisa dikonsumsi di rumah? Jadi Ibu sebaiknya membatasi makanan yang biasa Ibu makan. Yang biasa Ibu makan tadi seperti makan gorengan, terus mengganti makanan
makanan yang segar dan diolah tidak menggunakan santan atau minyak yang berlebih, yang digoreng kemudian menggunakan sedikit garam dan penyedap rasa. Dan yang paling penting, ibu harus meningkatkan konsumsi buah-buahan dan sayuran ya bu. Nah, ibu di sini saya sudah ada bahan makanan apa saja yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi ibu. Nah, di sini untuk diet garam rendah ya bu. Tujuan diet garam rendah ini untuk membantu menghilangkan retensi garam atau air dalam jaringan tubuh dan menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. Terus tujuan diet rendah garam ini syaratnya itu kita harus mencukupi energi, protein, mineral, dan vitamin. Terus untuk diet garam rendah ini ada 3 tipe, yaitu yang pertama 200-400 mg natrium, yang kedua 600-800 mg natrium, yang ketiga 1000-1200 mg natrium. Nah, terus untuk makanan yang boleh dan tidak boleh seperti karbohidrat. Karbohidrat itu dari beras, kentang, singkong. Nah, itu yang boleh. Sedangkan yang tidak boleh yaitu seperti roti, biskuit, dan kue-kue yang dimasak dengan garam. Terus untuk sumber protein hewani yaitu seperti daging dan ikan maksimal 100 gram sehari, dan telur hanya 1 butir sehari. Terus untuk sumber protein nabati yaitu semua kacang-kacangan dan hasil yang diolah dan dimasak tanpa garam dapur ya bu. Terus untuk sayurannya semua sayuran segar boleh tanpa yang diawet dan ada garam dapurnya. Terus untuk buah-buahan, semua buah-buahan segar juga boleh ya bu, tanpa diawetkan. Nah, terus di sini ada juga kandungan natriumnya ya bu. Nah, ini untuk sumber hidrat arang yang paling rendah yaitu misoa, dan yang paling tinggi yaitu 710 pancreas, itu seperti kue. Terus untuk sumber protein hewani yang paling tinggi natriumnya yaitu seperti cornet beef. Nah, cornet. Terus untuk sumber protein nabati yaitu kacang-kacangan baik karena tidak mengandung natrium. Terus untuk sayuran yang paling tinggi yaitu 96 seledri, daun seledri ya bu. Terus untuk buah-buahan yang paling tinggi yaitu 6, yaitu anggur. Jadi ibu tidak boleh makan anggur ya bu. Nah, tadi sudah saya jelaskan bu. Terus ibu juga harus sering beraktivitas fisik seperti berolahraga, berjalan kaki, menggerakkan badan, dan juga untuk mengatur napas, dan itu dilakukan secara rutin 3-4 kali seminggu ya bu. Nah, terus untuk memenuhi kebutuhan cairan ibu harus mengkonsumsi air putih sekitar 8 gelas per hari. Kemudian untuk anjuran mengkonsumsi garam itu hanya diperbolehkan setengah sendok teh dalam sehari. Terus jumlah makan ibu juga harus dikurangi dan lebih ditingkatkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan ya bu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya bu. Sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan lagi bu? Saya bisa menanyakan, bolehkah makan ikan asin ya bu? Betul bu, sebagian ibu boleh untuk mengkonsumsi ikan, tapi untuk ikan asin ibu tidak boleh karena ikan asin tersebut mengandung natrium yang sangat tinggi bu. Untuk ayam bolehkah dikonsumsi atau tidak? Nah, untuk ayam boleh dikonsumsi bu, tapi untuk kulitnya tidak boleh dulu ya bu. Bolehkah dikonsumsi atau tidak bu? Nah, untuk telur boleh saja dikonsumsi ya bu, tapi di bagian putihnya saja, dan untuk di bagian kuningnya dibuang ya. Lalu bu, buah-buahan apa saja yang tidak boleh dikonsumsi? Lalu untuk buah-buahan yang
tidak boleh dikonsumsi yaitu seperti durian dan nangka. Karena durian dan nangka tersebut mengandung gas dan alkohol, Bu. Terus yang buah-buahan yang boleh dikonsumsi yaitu seperti pepaya, apel, nangka. Seperti itu, Bu. Bagaimana, Bu? Apa sudah paham? Ya, Jadi, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? sudah paham, Bu. Nah, mungkin saya harapkan Ibu bisa menjaga pola makan Ibu dan juga makanan yang tidak boleh dikonsumsi tadi ya, Bu. Dan Ibu bisa memperhatikan makanan yang Ibu makan ya, Bu. Nah, mungkin kurang lebihnya seperti itu ya, Bu. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan saya harapkan Ibu cepat pulih dan cepat sembuh ya, Bu. Terima kasih atas waktunya ya, Bu. Ya.